Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembah. Pada bulan Zulhijjah, seluruh umat muslim sedunia berkumpul menjadi satu di Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam terakhir. Segala perbedaan seperti warna kulit, perbedaan bahasa, bangsa dan negara, ras, suku, budaya, laki-laki, perempuan, hingga tua dan muda, semua bersujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok kembali upaya Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan umat yang besar ini dalam satu tali persaudaraan Islam. Dan pernahkah kita mengingat sebuah momentum besar yang menjadi tanda berakhirnya wahyu Allah di bumi melalui Rasulullah SAW? Dalam perjalanan hidup beliau SAW, sebuah momentum yang mengharukan dalam sebuah ibadah haji di tahun 10 Hijriah. Itulah Haji Wada, haji perpisahan, haji terakhir Nabiullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran SKI untuk melanjutkan yang tertunda di semester 1. Hari ini temanya adalah bab 5 akhir hayat Rasulullah SAW. Setelah peristiwa Fatu Mekah, Rasulullah SAW menetap kurang lebih 2 bulan, kemudian kembali ke Madinah. Rasulullah dibantu oleh para sahabat untuk mendakwahkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Dan Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah. Teman-teman, apa saja peristiwa sebelum Rasulullah SAW wafat? Ya, banyak kejadian-kejadian yang itu patut ya menjadi teladan bagi kita, yang menjadi hikmah buat kita di balik wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ada peristiwa Haji Wada ya, atau haji yang terakhir. Yang kedua ada khutbah wada atau khutbah yang terakhir, dan yang ketiga ada turunnya wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Kita akan bahas ya satu persatu dari peristiwa-peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Teman-teman, yang pertama adalah Haji Wada atau haji perpisahan. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi berkeinginan melaksanakan ibadah haji bersama umat Muslim ke Mekah. Akhirnya mereka mengadakan rapat musyawarah. Para sahabat bersama Rasulullah SAW bersepakat pada tanggal 25 Zulkaidah 10 Hijriah dengan jumlah yang berangkat waktu itu 100.000 umat Islam untuk melaksanakan Haji Wada ya, melaksanakan pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Yang kedua adalah khutbah wada atau pesan terakhir. Khutbah wada adalah rangkaian ibadah haji yang sebelumnya biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW menuju Padang Arafah untuk memberikan pesan yang terakhir yang kita kenal dengan sebutan khutbah wada. Khutbah wada ini Rasulullah SAW berikan untuk memberikan nasihat ya kepada kaum muslimin. Rasulullah memberikan pesan kepada seluruh umat Islam agar taat menjalankan agama dan pesan yang lain. Ketika pesan-pesan ini diberikan di Padang Arafah, banyak umat Islam yang menangis, apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menangkap sinyal bahwa Rasulullah SAW sudah akan berakhir dalam dakwahnya dan Rasulullah SAW sudah mau menutup usianya. Ya, sinyal itu ditangkap ya dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Ya, di antaranya isi khutbah wada adalah tidak berlaku kasar terhadap wanita, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan, dan lain-lain. Yang ketiga, turun wahyu yang terakhir. Saat khutbah wada, Rasulullah SAW membacakan wahyu yang terakhir yang telah turun, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Wahyu ini menerangkan bahwa Islam telah disempurnakan oleh Allah, ya, serta tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selesai, ya, yang harus dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu ini turun, banyak para sahabat yang menduga, ya, bahkan merasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi punya waktu untuk menjalankan tugas-tugas kenabian karena tanda-tanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. 1 tahun setelahnya, kondisi fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemah. Ia jatuh sakit dan dirawat oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an. Ketika wafat, ya, banyak tanggapan dari masyarakat, ya. Setelah beberapa hari jatuh sakit, Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di kamar Aisyah, tempatnya ia dirawat. Umar tidak percaya, ya, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tapi dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah adalah manusia biasa dan akan wafat. Ya. Yang tidak wafat adalah ajarannya, yang insya Allah akan diteruskan oleh generasi berikutnya, ya, yang harus mendakwahkan Islam, ya, termasuk kita semuanya, bahwa tugas kita adalah sebagai estafet dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peninggalan yang dirasakan, ya, hingga hari ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, di mana keduanya harus kita jalankan. Hikmah peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW yang bisa kita petik adalah yang pertama, Rasulullah SAW memiliki banyak sikap yang dapat kita teladani, seperti tanggung jawab, gigih, dan sabar. Yang kedua, sikap para sahabat yang ikhlas dan tetap amanah saat Rasulullah SAW telah tiada, yaitu untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia, ya, dengan tetap berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ketiga, kerjasama dan kegigihan pada masa awal menyebarkan agama Islam, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat sudah sedemikian rupa untuk mendakwahkan Islam sehingga Islam sampai kepada tangan kita, dan kita semua umat Islam di seluruh dunia wajib menjalankannya dan meneruskannya untuk menyampaikan kepada manusia yang lain agar tetap, ya, menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Terima kasih, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk meneruskan tema-tema berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.